Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum sesi materi kita masuk dalam sesi sharing, ada baiknya kita menyimak beberapa pesan yang akan sangat bermanfaat buat kita semua. Yang pertama adalah ketika terjadi kondisi darurat, ya, mohon jangan panik, tetap tenang. Kita tinggalkan semua kegiatan kita, kemudian kita menuju titik keluar terdekat, berkumpul di titik poin yang telah ditentukan, dan kita tunggu aba-aba atau orang dari petugas. Selanjutnya, ketika sesi berjalan, kami harapkan untuk HP sementara disilentkan supaya tidak saling mengganggu. Dan jika ada pertanyaan boleh diajukan nanti setelah materi selesai disampaikan. Jangan khawatir, materi pada pagi hari ini kita akan sharing kepada Bapak Ibu semua untuk sebagai bahan review ketika Bapak Ibu mungkin mau mengulang-ulang kembali materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, baik, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semoga sehat semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berkumpul di pagi hari ini tentu dengan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesehatan, ya. Kalau kita tidak sehat, tidak punya kemauan, tentu kita tidak akan berjumpa pada pagi hari ini untuk berdiskusi tentang suatu hal topik yang sangat menarik. Baik, seorang tokoh perdana menteri wanita pertama di Inggris, Margaret Thatcher, tentu semua kenal, ya. Kalau tidak kenal bukan apa-apa, nanti boleh buka Google, ya. Beliau berkata, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena apa yang selalu Anda pikirkan itu akan menjadi ucapan Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, karena apa yang sering Anda ucapkan itu akan menjadi perilaku Anda, akan menjadi perbuatan Anda. Hati-hati dengan apa yang Anda lakukan atau perbuatan Anda yang sering Anda lakukan, karena itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan Anda. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, karena itu akan menentukan takdir Anda. Ya, saya Haryanto. Kita beberapa menit ke depan akan mengupas apa sih pentingnya kita memiliki pola pikir yang positif dan bagaimana caranya. Sebuah metode yang sangat luar biasa dan teruji yang pun akan kita bahas pada pagi hari, yakni sebuah terapi bagaimana kita memulai pikiran kita agar tetap dalam kendali dan kita bisa kendalikan dalam ranah yang selalu positif, bisa membangun kehidupan kita menjadi lebih baik dan semakin lebih baik. Bersama saya Haryanto, kita akan bahas hipnoterapi, ya. Ya, kalau dari hipnoterapi berarti dua kata, ya, hipno dan terapi. Bapak Ibu sudah pernah kenal dengan hipnoterapi? Ya, pasti pernah dengar dong. Mungkin dari berita, di TV, ya, orang dihipnosis, kemudian atau mungkin dari artikel koran, berita online, ya. Bagaimana seseorang bisa sembuh dari kecanduan, fobia, trauma dengan sebuah terapi yang dibuat tidur. Nah, seolah seperti itu, ya. Ya, mitos. Nah, terjadinya sebuah kondisi hipnosis seringkali disalahartikan oleh banyak orang awam. Ini beberapa mitos yang sering terjadi. Yang pertama adalah tidak sadar. Jadi ketika sedang hipnosis itu katanya tidak sadar apa yang terjadi. Seperti orang hipnosis seperti orang katanya, ya, itu hilangkan kesadarannya. Orang pingsan, tahu-tahu bangun, apa yang terjadi gitu, nggak tahu. Pikiran dikendalikan, ya. Jadi keyakinan yang dimiliki oleh banyak orang awam di luar sana, ketika orang hipnosis dia tidak punya kendali atas dirinya. Betul-betul dia dikendalikan oleh seorang hipnotis tadi. Ya, itu wajar, ya, karena kita sering banyak tampilan hipnosis di TV yang seperti itu kondisinya. Dibuat bertindak memalukan, ya. Pikiran dikendalikan oleh seorang hipnotis, orang yang menghipnosis. Di TV kita sering dapat tayangan bagaimana ketika terutama di tayangan-tayangan sifatnya lawakan, ya, itu orang dihipnosis kemudian tidak bisa menolak perintah atau sugesti yang disampaikan oleh seorang hipnotis, disuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, bikin orang ketawa dan lain sebagainya. Gaib, supranatural, ya. Sebagian juga menganggap hipnosis ada hubungannya dengan barang-barang gaib, ya, kesurupan atau ada bantuan dari jin dan lain sebagainya. Oke, dan subjek yang terhipnosis akan dibuat sesuai dengan kehendak hipnotis, sama seperti di poin pertama, ya, penguatan. Ya.
sebenarnya ketika seorang itu dalam kondisi terhipnosis, ini adalah kondisi yang terjadi pada dirinya. Ini secara ilmiah. Yang pertama relaksasi fisik. Jadi ketika seorang masuk dalam kondisi hipnosis, ini fisiknya itu rileks, sangat rileks, sangat santai, kemudian sangat damai, nyaman. Inilah kondisi fisik yang dirasakan oleh seorang yang masuk dalam kondisi hipnosis. Fokus, ya. Indra, panca indranya itu tidak pernah lebih fokus dibandingkan saat ketika dia di hipnosis. Semua indranya bekerja dengan sangat fokus. Indra perasanya, indra pendengaran, indra penglihatan tidak ya, karena biasanya ketika di hipnosis orang dikondisikan menutup mata. Tapi indra penciuman, semua indra bekerja dengan sangat fokus, meningkat dibandingkan ketika dia dalam kondisi tidak terhipnosis. Ya. Ini adalah kondisi yang perlu kita pahami yang dialami oleh seseorang yang terjadi dalam kondisi hipnosis. Kemudian apakah mitos-mitos yang ini terjadi? Tidak, namanya juga mitos, berarti salah ya. Seseorang yang kondisi hipnosis ini dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa menolak sugesti yang disampaikan oleh seseorang yang menghipnosis dia. Jadi terus bagaimana dengan kondisi yang di TV itu? Yaitu karena dia memutuskan untuk mengikutinya. Dia memutuskan untuk menerima semua sugesti. Ketika kalau dia memutuskan untuk menolak, dia akan menolaknya. Seperti itu, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam kondisi hipnosis. Jadi ada area pikiran dalam otak kita ya. Ini adalah pikiran bawah sadar, kemudian ini critical factor ya, kemudian ini adalah area pikiran sadar kita ya, conscious, subconscious, kemudian critical factor. Ibaratnya kalau kita dalam sebuah ruangan kecil ini misalkan adalah subconscious kita, kemudian ada lobby yang menghalangi antara pikiran sadar dengan dunia luar. Ini lobby kita adalah critical factor. Lobby ruangan kita adalah critical factor, dan kemudian di luar sana itu adalah pikiran sadar ya, consciousness. Nah, jadi ada sebuah critical factor yang menghalangi antara sadar dengan di bawah sadar. Kita lihat di bawah sadar kita ini ada kebiasaan-kebiasaan, emosi, kepribadian, persepsi, memori jangka panjang, kemudian intuisi, kreativitas, keyakinan atau belief, nilai, fungsi-fungsi tubuh yang berjalan otomatis, ini semua di subconscious. Ini fungsi, secara fungsi ya. Kemudian di conscious ini ada rasionalitas, logika, ya, analitik, kemudian kehendak, apalagi memori jangka pendek. Nah, ini ada di conscious, pikiran sadar kita. Di mana peran hipnosis sugesti? Kita lihat, apabila sugesti diberikan kepada seseorang tidak dalam keadaan terhipnosis, maka yang terjadi seperti ini. Dia berusaha masuk, tapi kemudian tidak bisa menembus critical factor. Yang terjadi apa? Tertolak. Ini bisa kita lihat dalam diri kita sehari-hari. Kita sering mendapatkan mungkin nasihat-nasihat yang baik, motivasi, inspirasi, ya, kita sering lewat, entah kita membacanya atau kita mendapatkan dari seseorang yang lebih dominan dibandingkan kita, tapi seolah-olah hanya mendengar saja. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang masuk kanan keluar kiri, ya. Tapi sebenarnya enggak. Masuk kanan keluar kanan, jadi mental. Kalau masuk kanan keluar kiri harusnya ada yang nyantol karena lewat ya. Ya, tapi yang terjadi adalah masuk kanan keluar kanan. Jadi seperti ini. Masuk keluar lagi. Kenapa? Karena tidak bisa menembus critical factor kita. Bandingkan dengan ketika sugesti itu diberikan dalam kondisi terhipnosis, maka dia menembus critical factor, kemudian mampu merubah subconscious. Bukan merubah ya, memperbaiki. Karena kalau misalkan belief yang sangat kuat tidak bisa, misalkan seseorang punya agama Kristen atau Islam misalkan ya, punya agama keyakinan, tidak bisa dirubah serta-merta ketika masuk dalam subconscious, mulai hari ini dan seterusnya kamu meyakini bahwa Tuhan kamu salah, tidak bisa ya. Ini belief yang sangat kuat, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah di sini yang maksudnya adalah belief, ini adalah keyakinan, nilai adalah
keyakinan atau nilai yang tidak pada tempatnya, yang tidak fitrah, tidak naluriah. Contohnya misalkan meyakini bahwasanya cicak itu menakutkan misalkan, ini kan tidak naluriah, ya, tidak naluriah. Maka keyakinan ini bisa dirubah. Cicak ya binatang yang biasa aja. Atau misalkan ada belief keyakinan karena trauma, sehingga setiap kali melihat laki-laki, kalau perempuan ya, melihat laki-laki itu memuntah misalkan, jijik, itu kan belief. Ini tidak naluriah, ya, tidak naluriah. Maka ini keyakinan bisa diperbaiki sehingga menjadikan ketika seorang perempuan melihat laki-laki ya biasa aja sebagaimana wajarnya. Seperti itu ya. Oke. Maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menembus critical factor? Ya. Bagaimana kita menembus critical factor? Nah, ini ada caranya. Nah, perlu kita pahami bahwa gelombang otak ini terbagi atas 4 ya. Beta, alfa, theta, dan delta. Oke. Gelombang beta adalah gelombang yang kita pakai ketika beraktivitas seperti pada saat seperti ini. Kita lagi diskusi, kemudian kita ngobrol, otak kita memikirkan materi yang sedang saya sampaikan. Ini adalah gelombang otak yang di area beta. Kemudian gelombang otak alfa ini agak turun lagi frekuensinya, frekuensi yang sangat damai, santai, nyaman, tentram, enak, pokoknya enak sekali buat saat ini. Gelombang alfa ini adalah kondisi hipnosis. Contoh adalah ketika kita lagi mau tidur, sayup-sayup, kemudian kita merasa nyaman, malas untuk bergerak, ini kondisinya alfa. Seseorang dalam kondisi seperti itu bisa dihipnosis, bisa disugesti. Jadi ketika Anda misalkan punya anak yang mau beranjak ke tidur, Anda ingin dia punya perubahan perilaku, Anda sugesti anak Anda ketika mau tidur. Ketika dia sudah matanya sudah agak-agak merem gitu ya, tapi belum terlelap. Karena kalau sudah terlelap, maka gelombang otaknya akan menjadi delta kalau terlelap, tidak bisa disugesti. Tapi ketika dia masih antara gerbang tidur, nah ini gelombangnya apa, dan Anda bisa sugestikan sesuatu yang bisa Anda harapkan merubah perilakunya. Bahkan dia suka bentak-bentak orang tua, bisa anakku sayang, sekarang seterusnya kamu menjadi anak yang lembut, sopan sama orang tua, sayang sama mama, sama papa, dan sebagainya. Oke, hari ini kita tidak akan membahas sampai theta dan delta, kita akan fokus kepada gelombang alfa. Karena di gelombang alfa inilah berperan kegiatan hipnosis atau hipnoterapi. Ada 5 step yang dilakukan ketika kita melakukan langkah-langkah hipnoterapi. Yang pertama adalah pre-induction, yakni seseorang kita harus tahu nih, kalau misalkan hipnoterapi dengan terapis ya, itu kita lakukan pre-induction, wawancara. Kita berusaha mengetahui atau menggali apa sih kondisi yang terjadi dengan klien kita, apa yang membuat keluhan dia muncul, pemicunya apa, riwayatnya seperti apa, sehingga kita akan menjalin hubungan emosional yang baik dengan dia dan membangun trust. Yang kedua adalah induction. Ini adalah kondisi di mana kita mulai membawa masuk klien kita dalam kondisi trance, ini kondisi hipnosis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan depth level test, level kedalaman untuk meyakinkan kita bahwa dia betul-betul sudah masuk dan kita mulai berikan sugesti. Yang keempat ya level kita berikan sugesti hipnotik ya. Yang kelima termination, ya kita bawa dia keluar lagi dalam kondisi sadar secara pelan-pelan. Dari induksi yang bisa kita lakukan, ini ada beberapa ya. Ini overventilasi, ini mengayunkan ke atas dan ke bawah. Misalkan seperti ini. Oke, lihat, setiap tangan saya naik ke atas, silakan tarik nafas dalam-dalam, dan kemudian ketika tangan saya turun ke bawah dan hembuskan perlahan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Ini ya, ini salah satu teknik overventilasi. Relaksasi, ini adalah teknik yang kita agak panjang, jadi kita pandu klien kita. Oke, silakan pejamkan mata dan dengarkan sugesti saya. Saya ingin Anda merasakan kondisi rileks yang sangat dalam di area kepala Anda. Saya ingin Anda merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat damai di area kepala Anda, dan kemudian menjalar turun ke bawah. Rasakan dengan pasti, rasakan dengan sangat kondisi rileks itu mulai menjalar ke leher-leher Anda, ke tangan Anda, bahu Anda, hingga semua ujung kaki. Ya. Kemudian hand to face, ini tangan ke wajah. Ini kita bisa pandu
tangan klien kita untuk fokus di salah satu titik di telapak tangannya, kemudian tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan kemudian pada itu tentu tutup mata dan relax. Yang keempat, open close eight, buka tutup mata. Ya, ini dengan teknik buka tutup ya, memerintahkan klien untuk buka mata, tutup lagi, buka mata, tutup lagi, sampai kemudian membuat mata terasa apa namanya? Ya tentunya membuat lelah ya. Memang tujuannya induksi ini adalah menembus critical factor, melelahkan pikiran kritis kita. Jadi ketika diperintahkan dengan dua perintah yang berbeda-beda, ini kan pikiran jadi lelah, itu mudah untuk masuk. Yang kelima, eye fixation. Ini juga melelahkan mata itu dengan cara gantungan ya, seperti gambar di sini. Yaitu membuat mata lelah. Kemudian teknik ini membuat lebih mudah klien untuk kemudian masuk dalam kondisi hipnosis. Ya. Setelah masuk dalam kondisi induksi, kita melakukan deepening, pendalaman. Ini dengan beberapa teknik, ini elevator, the stairway, belt of flight, the private place, counting down. Ya. Ini saya hanya sekedar memberikan gambaran beberapa teknik ya. Elevator itu berarti dengan teknik eskalator kita mengajak klien untuk membayangkan dirinya ada di sebuah lift di tingkat tertinggi, kemudian turun perlahan, dan setiap kali turun semakin membawa Anda pada kondisi rileks yang jauh lebih dibandingkan sebelumnya, seperti itu. Kalau stairway berarti anak tangga. The ball of light itu berarti kita bawa bola yang bercahaya di atas kepala, kemudian turun ke mata, turun ke leher, dan seterusnya. Private place, kita membawa klien kita untuk membayangkan dirinya berada dalam sebuah ruangan atau tempat yang itu paling berkesan untuk dia, paling berkesan, paling membahagiakan, paling memberikan makna dalam hidupnya. Counting down ini menghitung mundur ya, kita hitung dari angka 10 ya. Setiap kali turun Anda akan masuk dalam kedalaman relax yang jauh lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Saya hitung 10, 9 jauh lebih dalam, 8 jauh lebih dalam, dan seterusnya. Baik, sekian dari saya sharing tentang hipnoterapi. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini memberikan manfaat, dan kurang lebih mau dimaafkan. Jika ada diskusi yang mau dilanjutkan, silakan hubungi nomor saya akan berikan setelah sesi ini selesai. Terima kasih.